Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodo Satriadi dari kelas PTKG Angkatan 2023. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan beberapa server yang telah saya konfigurasi melalui sistem operasi Debian. Baik, langkah pertama itu kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa server yang telah saya konfigurasi. Nah, contohnya itu misalkan yang pertama kita buka yang Samba server. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kita harus login ke Debian-nya dengan perintah root dan passwordnya itu 123. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengkonfigurasi IP dari servernya dengan perintah nano spasi etc garis miring network garis miring interface. Nah, dapat dilihat di layar pada 3 baris terakhir adalah konfigurasi yang telah saya masukkan, di mana IP yang saya masukkan adalah IP 192.168.10.1, di mana IP ini berada di kelas C sesuai dengan prefix yang ada di belakang IP, di mana prefixnya itu adalah per 24. Nah, untuk menyimpannya itu kita bisa tekan Ctrl X untuk keluar dan tekan Y enter untuk menyimpan. Selanjutnya adalah kita restart konfigurasi IP yang telah dilakukan dengan perintah sistem ctl restart networking. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah IPA untuk melihat apakah IP kita sudah berubah atau belum. Nah, di sini IP-nya sudah berubah. Selanjutnya kita akan menginstal Samba servernya dengan perintah apt get install samba -y. Nah, setelah menginstal kita akan menambahkan sebuah user. Misalkan di sini usernya kita tambahkan kemarin saya sudah menambahkan usernya itu adalah Ido. Kita bisa melakukan perintah untuk mengecek status dari tambahnya dengan perintah sistem ctl status smbd. Nah, di sini untuk tambahnya itu sudah aktif. Untuk melakukan pengujian itu kita bisa melakukan ping di cmd IP yang sudah kita masukkan. Kita bisa ping 192.168.10.1. Nah, di sini tandanya itu sudah TTL, artinya IP kita sudah terhubung ke server. Nah, untuk melakukan pengujian tambahnya, kita bisa klik kanan di Windows, terus pilih Run. Di sini kita masukkan IP kita dan juga usernya. Kita oke. Nah, di sini
saya sudah membuat sebuah file. Kita akan melihat di servernya apakah sudah ada dengan perintah cd home terus ls fsmb. Nah, di sini file teks kita sudah tampil di server dan juga tampil di halaman Windows kita. Baik, untuk sampai server mungkin sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di FTP server. Oke, baik, untuk loginnya itu sama, perintah root, passwordnya 123. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita masukkan perintah untuk melakukan konfigurasi IP. Nah, di sini IP-nya sudah saya konfigurasi. Kita saya keluar lalu Ctrl X, melakukan perintah untuk merestart. Kita bisa langsung mengecek status dari hasil konfigurasi yang telah dilakukan. Nah, di sini juga sudah aktif. Untuk pengujiannya itu saya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya FileZilla. Oke, baik, jadi di sini saya akan mengecek terlebih dahulu IP-nya dengan perintah IPA. Lalu saya masukkan IP-nya di bagian host. Username-nya adalah itu, passwordnya 123. Oke, jadi di sini sudah login. Selanjutnya kita melakukan upload file ke server dengan klik kanan pada file yang ingin diupload, terus klik upload. Nah, di sini di dalam server itu filenya sudah dimasukkan. Nah, untuk mendownload sebuah file dari server, kita bisa klik filenya lalu download, maka otomatis akan berada di file komputer kita. Oke, baik, untuk pengujian FTP server mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada server SSH.
Pertama kita login terlebih dahulu. Nah, di sini sama, kita masih terlebih dahulu melakukan perintah untuk menambahkan IP pada servernya. Selanjutnya kita simpan dengan perintah Ctrl X, Y lalu Enter. Dan selanjutnya kita restart servernya. Oke. Selanjutnya kita ketikkan perintah IPA. Kita akan melakukan pengecekan status dari SSH. Nah, di sini juga SSH-nya sudah running. Selanjutnya untuk server DNS kita bisa jalankan. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita seperti di awal kita harus melakukan konfigurasi pada IP-nya, kita menyimpannya, lalu kita restart konfigurasinya. Kita bisa mengecek IP-nya dengan perintah IPA. Lalu untuk statusnya kita juga bisa dengan mengetikkan perintah sistem CCL status bin 9. Nah, di sini sudah aktif. Kita bisa buka di Chrome untuk IP-nya itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari DNS server. Artinya DNS server kita sudah terhubung dengan Google Chrome pada laptop kita. Terus yang terakhir, untuk konfigurasi yang terakhir itu adalah konfigurasi dari web server. Pertama kita login terlebih dahulu. Terus selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita melakukan konfigurasi IP pada server kita, lalu menyimpannya dengan perintah Ctrl X, tekan Y lalu Enter. Selanjutnya adalah kita restart konfigurasi yang telah kita lakukan. Nah, kita juga bisa mengecek bagian dari tampilan web yang akan tampil di Google Chrome. Nah, di sini saya telah menambahkan sebuah kode HTML untuk menampilkannya di Google Chrome. Nah, untuk mengecek hasilnya itu kita bisa melakukan membuka Google Chrome,
dan kita masukkan IP-nya, misalkan 192.168.10.1. Nah, di sini untuk tampilan webnya itu yang kita masukkan di server itu sudah tampil di Google Chrome kita yang menandakan untuk konfigurasi dari web server kita telah selesai. Oke, baik, jadi mungkin itu saja konfigurasi yang telah saya lakukan, dimana ketika kita ingin melihat langkah-langkah detail penginstalannya itu lumayan panjang, apalagi pada konfigurasi DNS server atau web server. Jadi untuk konfigurasi secara detailnya itu berada pada modul yang telah saya kerjakan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.